Menurut Kepala Badan Urusan Kesehatan Masyarakat Amerika Serikat, Vivek Murthy, media sosial sekarang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Namun, medsos dinilai tidak sehat bagi anak muda. Menurut penelitian terakhir, penggunaan medsos yang terlalu sering bisa mengakibatkan kecemasan dan depresi kepada anak muda. Untuk itu, dia mendesak Kongres Amerika mengesahkan undang-undang yang menerapkan peringatan bahaya kesehatan mental di platform media sosial layaknya rokok. Menurut Anda, mitra bisnis, apakah memang perlu peringatan bahaya kesehatan mental di media sosial? Silakan di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816924924. Saya yang ngerti ini loh sekarang itu. Kalau medsos mah udah kayak makan apa ya? Udah makanan pokok deh. Iya. Semuanya udah pada sakit semua kok. Yang ngeri itu AI, Artificial Intelligence itu ya. Iya. Itu berbahaya lagi nanti. Orang nggak berbuat bisa dibikin berbuat loh. Benar nggak? Iya, betul. Cuman ada yang nggak pencekalnya sekarang ini. Itu yang lebih ngeri lagi. Orang nggak berdosa dibikin berdosa jadinya. AI itu loh. Itu aja dari saya. Jadi Amerika, dia ngomong gitu berarti mental Amerika semua udah rusak. Emang sih benar ya, Indonesia apa ya ada. Berarti sih mental Amerika kan Pentagon, presidennya semua mana bikin senjata membunuh orang, benar nggak? Iya. Itu kan lebih bahaya, ya nggak? Di mana-mana dikacauin, Laut Tiongkok Selatan, Israel, Hamas, Ukraina, ya nggak? Kita di Korea Selatan mana itu berarti mental mereka lebih dari ini tuh nggak, lebih bahaya tuh. Kenapa mereka nggak bilang Amerika ngapain lu bikin senjata bunuh-bunuh manusia? Kenapa nggak ciptakan teknologi tanam padi, tanam gandum, ya nggak? Berarti mereka lebih rusak. Ya Indonesia siapa sih ikutlah. Nah, sekarang zaman, tapi kan tergantung kita nih dah. Iya. Itu kan di rumah ada pisau, masa suruh bunuh orang? Tergantung kita manfaatkan, bener nggak? Iya. Korek api, ya nggak? Ya bakar. Kan tergantung kita pribadinya, bukan tergantung. Kalau memang gitu ya, berarti anak kita kasih hati lah. Pertama kan matanya rusak. Itu semua tergantung kita kok. Kita terlalu banyak makan nasi, kenyang nggak bisa jalan nih deh. Iya. Betul. Berarti mental Amerika udah rusak deh. Sekarang di mana-mana bunuh orang, ya nggak? Bikin kacau. Sebetulnya mentalnya, terutama Presiden Joe Biden tuh udah tua tuh. Benar, kesehatan mental di HP atau sosial media sekarang orang kecanduan HP aja udah peringkat nomor 1. Sama kayak polusi udara sekarang ini di Jakarta udah nomor 1. Ya pokoknya kita nggak undang-undang nggak bisa bikin lah undang-undang kecanduan HP. Udah semuanya benar apa kata Pak Wandi ya tadi dari jam 10:30 anak dicabut HP-nya nangis, bener itu. Sama kayak empeng susu dicabut nangis juga. Ya, pokoknya kita saat ini ya kita ya, di seluruh dunia mah udah sama kecanduan HP. Tapi Indonesia yang paling parah. Kalau yang lain-lain sih ya nggak terlalu parah. Yang penting kita bisa mengendalikan diri untuk tidak memegang HP selama berapa jam aja ya. Ya paling ngelihat sosial media paling 10 menit untuk ngecek WA apa kita ada kerjaan atau enggak ya. Itu semua tergantung pada diri sendiri. Ya itu sih menurut opini saya. Ya, kalau saya kan juga punya anak remaja ya. Jadi saya ini saat ini memang cukup khawatir dengan perkembangan teknologi, apalagi menurut data hampir 5,5 jam itu susah per hari digunakan remaja untuk mengakses ya konten-konten sosial media, cuma untuk scroll ke atas ngeliat begitu sampai 5,5 jam itu. Memang saya lihat juga, saya sadari. Nah makanya teknologi itu ya kita harus lawan dengan teknologi. Jadi saya terapkan nih sendiri Bu ya di rumah. Jadi saya terapkan sendiri di rumah itu, saya kan ya sekarang udah ada alat canggih ya kayak Bardi, mungkin Deko. Nah saya udah di rumah itu smartphone saya udah saya aplikasikan menggunakan itu. Jadi kayak konten-konten judi porno, bukan kayak konten-konten judi online, porno, website porno, mungkin
aplikasi-aplikasi yang mungkin kekerasan itu saya bisa lihat mereka pada jam-jam tertentu itu mereka searchingnya apa gitu, karena saya yang mengontrol itu Deko. Jadi saya bisa melihat apa yang mereka buka websitenya, mungkin nanti saya bisa blok. Nah, jadi ada konten-konten yang mungkin saya lihat, saya coba buka, klik mereka buka apa sih? Oh, ternyata ini kekerasan, ternyata ini pornografi, saya blok gitu, tanpa mereka sadari. Nah, nanti mereka, ya cuman ya itu ya bisanya dalam rumah saya aja, Bu. Karena kan saya kan pakai smartphone kan, ya untuk kontrol semua alat yang ada di rumah, termasuk smartphone anak saya. Termasuk ketika pada jam-jam mungkin jam 3 sore sampai jam 6 sore saya nonaktifkan internet mereka. Jadi tujuannya pada jam tersebut mereka itu harus beraktivitas keluar, apa main dengan teman, apa di rumah ada clubhouse, mungkin mereka berenang, mereka nge-gym, itu terserah lah. Jadi saya matikan. Nah, nanti udah kalau jam-jam sekolah itu jam 8 apa jam 9 malam udah mati internet untuk smartphone mereka. Itulah yang saya kontrol, yang bisa saya kontrol terhadap keluarga dan anak saya. Gitu, Bu. Jadi ya teknologi hasil dengan teknologi. Jadi pada saat jam 8 atau 9 malam HP mereka udah nggak bisa mengakses lagi internet. Gitu aja. Terima kasih. Cuman saya mau kasih tahu, untuk mengontrol itu kita harus belajar sama Korea Utara. Karena di Korea Utara mereka kan melarang itu masyarakatnya, penduduknya tidak menggunakan internet. Jadi mereka nggak bisa lihat ke dunia luar. Perkembangan dunia luar mereka di close semua, di blok semua. Jadi masyarakat Korea Utara itu ya hanya seperti kita hidup di zaman dahulu. Jadi kalau mau ngomongin mau cara ngontrolnya gimana ya seperti pemerintah Korea Utara aja. Itu aja pendapat saya. Tapi kan plus minusnya akhirnya kembali ke zaman ya kita hidup di zaman era sebelum ada online gitu. Iya, saya juga bingung ya mau gimana ngontrolnya ya. Saya rasa itu kayak mengalengkan asap ke dalam botol gitu, mengumpulkan asap ke dalam botol atau mengalengkan kaleng gitu loh. Itu kerjaan yang sama kayak gitu. Jadi tidak akan ada ujungnya pendapat saya. Ya kalau mau bersih ya seperti Korea Utara, mereka dilarang mengakses berita-berita dari luar dan sebagainya. Jadi masyarakatnya itu tetap ketinggalan dari semua negara lah gitu. Mencegah perkembangan yang melenceng daripada tujuan semula. Seperti rokok, kalau ya sedikit-sedikit kan masih aman, tapi kalau jumlahnya sudah makin menuju yang banyak, bisa menghancurkan paru-parunya. Itu pandangan saya. Para generasi muda supaya lebih aware. Ini saya ambil contoh begini, Mbak. Sekarang coba Mbak kalau suka makan di restoran ya, perhatikan deh, banyak keluarga muda dia kalau bawa anak, entah anak itu baru 2 tahun, 3 tahun, di meja makan itu ada laptop kecil yang ada bisa nonton film. Iya. Ya kan? Itu bukan rahasia umum. Artinya apa? Ini orang tua nggak mau repot mendidik anak dengan cara yang salah supaya anaknya anteng makan. Ya, itu udah sangat salah. Nah, sedangkan teman-teman saya yang masih anak muda juga, dia punya filosofi bagus. Jadi anaknya itu dia nggak kasih pegang HP sampai anaknya itu udah menjelang SMP lah, baru dia kasih HP. Dan itu pun dibatasi jamnya. Karena bukan main besarnya pengaruh HP itu kepada si anak atau orang itu. Kalau tidak terkontrol, semua waktunya habis untuk HP, Bu. Iya. Jadi contoh kayak sekarang aja di staff-staff saya, kalau lagi jam kantor itu tidak boleh pegang HP, kecuali jam istirahat atau benar-benar lagi nggak ada kerjaan, boleh. Tapi kalau dia lagi kerja, tidak boleh. Karena apa? Sedikit banyak itu konsentrasi pekerjaannya akan terganggu, Bu. Nah, ini yang kita kalau tidak sadari, ya apalagi anak-anak kita sejak dini, sejak TK, SD nggak diajarin, kita orang tuanya nggak mau keras. Coba lihat nanti anaknya, kalau udah SMP, SMA, jadi anak-anak yang kuper, Bu. Dan ini udah pasti tidak akan bisa bersaing dengan anak-anak yang lain. Sepertinya bukan cuma kesehatan mental, Mbak, itu medsos sudah hampir mengganggu apa ya namanya,
hampir 70% lah dalam kehidupan kita gitu. Karena kadang-kadang kita bangun tidur nih cari pertama medsos, HP, selesai meeting, selesai kerja, bahkan selesai dari kamar mandi pun yang dicari pasti HP, bukan yang lain yang lebih penting gitu Pak. Oke. Jadi mungkin sebaiknya bukan hanya kesehatan yang perlu diperhatikan, tapi aturan-aturan juga gitu Pak. Bahkan kalau perlu ditambahkan lagi supaya lebih ketat gitu peraturannya, entah itu dari situsnya dibatasi penggunaan umurnya, usianya. Saya mau tanya sama Pak Benny nih, kalau bangun tidur yang ya mohon maaf nih agak ke privasi sendiri, yang dilihat apa aja Pak? Handphone Pak. HP juga Pak. Ada kegiatan agenda kerja apa gitu loh. Betul. Iya kan? Nah itu saking ketergantungannya orang terhadap HP jadi lupa sama sekali. Sampai berjam-jam gitu loh. Kalau nggak diingetin orang tua, anak-anak sekolah pun lupa gitu loh. Kita harus memfilter ya. Nggak semua tayangan-tayangan jelek ya. Tayangan-tayangan situs ya mohon maaf ya, porno ataupun hal-hal yang berbau radikal harusnya dihilangkan ya. Memang ini pengaruh sekali nih buat anak-anak muda nih. Mereka kehilangan arah, edukasi teologinya atau spiritualnya kurang, sehingga melakukan hal-hal yang di luar kurang baik gitu. Jadi betul-betul perlu komprehensif ya. Apa yang disarankan itu kita tidak bilang salah, tapi kita harus memberikan apresiasi yang baik juga, karena itu untuk kepentingan bersama. Saya kira itu aja sih, selamat. Ya, mereka ada beberapa research dan saya juga sempat nonton juga beberapa research ya kan, dari beberapa juga profesor, juga dari dokter ya kan, ada namanya Eric Berg ya kan, yang dia bilang bahwa sebenarnya salah satu medsos itu medsos ini atau handphone ini secara natural memang frying the brain ya, kayak ngegoreng otak gitu aja. Itu dari sisi elektromagnetik atau dari sisi radiasi yang ditimbulkan. Ya kan, itu baru satu ya kan. Yang kedua dari salah satu profesor perempuan, saya lupa lagi ya kan, itu dari orang Jepang tapi udah lama di Amerika. Dia bilang bahwa sosial media itu juga sama frying the brain, karena menuntut orang jadi matanya nggak berkedip-kedip. Ya kan, jadi dibawa capek gitu. Ya kan, jadi orang itu akan kelelahan ya kan. Dan yang repot adalah jadi ngurusin orang lain yang sebenarnya bukan urusannya dia gitu. Benar. Ya kan, itu yang menjadikan kenapa dia jadi sakit gitu aja. Karena buat ngurusin diri sendiri aja udah pusing, apalagi harus ngurusin orang lain gitu. Dilanjut. Kalau dari saya mungkin nggak usah pakai dengar omongan profesor ya. Yang jelas aja sekarang terkadang kalau kita lihat ada satu keluarga lagi pergi holiday atau apa, masing-masing masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Betul. Ya, jadi udah tidak ada lagi kemesraan di antara anggota keluarga. Ya, jadi entah itu di restoran, entah itu ini, yang pasti begitu datang dapat meja duduk langsung buka handphone. Iya benar Pak. Ya, ini yang paling memprihatinkan. Iya. Jadi memang kalau bicara mengganggu mental ya mungkin sudah sekian juta atau ratusan juta orang itu memang kelihatannya sudah seperti itu gitu. Akhirnya yang ada ya boro-boro punya rasa simpati atau antar sesama ya. Dompet hilang aja mungkin ketinggalan mungkin masih aman gitu. Tapi kalau handphone ketinggalan pusing 7 keliling. Bener Pak. Jadi memang handphone ini sudah terlalu luar biasa. Jadi bukan hanya khusus di lingkungan anak muda, melainkan ya hampir semua golongan gitu, termasuk yang tua gitu. Jadi boro-boro yang tua itu bisa selektif atau memberikan contoh pada anak-anaknya. Orang dianya aja juga sibuk gitu ya. Ibu-ibu sibuk dengan drakornya gitu kan. Gitu. Ya
saya juga nggak ngerti gitu loh, ini bisa diapain gitu loh untuk kelanjutan masa depan generasi bangsa kita gitu. Yeah. Nah, kita lihat aja ya petinggi-petingginya kayak Mark Zuckerberg itu yang TikTok juga, dan ada juga yang lain-lain juga ya. Itu juga dipanggil di Senat di Amerika kan. Iya, betul. Mereka aja udah dicecor terus itu pertanyaannya sih, dibandingkan debat pilpres mah kalah jauh. Kejam itu. Iya. Itu dicecar kayak gitu, kayaknya sebelumnya juga Mark Zuckerberg juga pernah dipanggil deh. Dia udah kedua kali. Itu pun mereka pun kayaknya belum bisa mengatasinya ya. Kayaknya emang dampak positif ada, dampak negatif juga ada. Cuman untuk menyaringnya itu nggak gampang gitu loh. Ya menurut saya sih susah ya, itu konten kita kayak judi online aja. susah diberantas gitu kan. Iya kan. Akhirnya diputus juga itu saluran internetnya. Mau nggak mau yang bukan judi online juga kena juga kali, saya rasa nggak bisa ini nyambung. Jadi emang ini agak susah sih pengawasannya. Kalau bikin peraturan-peraturan gitu pengawasan nggak ada ya sama aja gitu aja sih. Ya, saya kira perlu juga itu dicoba untuk ikut menerapkan, karena tapi harus jelas juga batasannya yang disebut membahayakan itu seberapa ya, mungkin 5 jam sehari atau apa gitu ya, atau kalau sudah melebihi 5 jam berarti harus dibatasi. Tapi kalau rokok di sini kan pembatasannya cuma peringatan doang. Nah, sementara kalau mau lebih ketat, misalnya kalau di ruang tertentu nggak boleh. Kalau di sini kan ada ruang tertentu nggak boleh merokok. Betul. Nanti juga mungkin akan demikian juga kali ya. Ada ruang tertentu yang tidak boleh mainan medsos gitu ya. Survei IQ yang 3 tahun berturut-turut saya lihat itu benar ya. Kalau Amerika tidak masuk di dalam 10 besar dunia, IQ yang tertinggi didominasi Asia. Kasian juga ya. Orang di Indonesia saja sudah ada korban, dan anak itu sampai ditangani secara profesional oleh dokternya. Cuman ya itulah, karena negara kita ini ya lebih cenderung melihat negara lain, wow, semua itu dilihatnya sempurna. Tapi kalau negara sendiri dilihatnya seperti ngelihat kotoran. Padahal di luar negeri itu ya, yang lucu adalah baru ini Menteri Albania di depan Tony Blinken mengatakan bahwa negara yang setan itu adalah 1 Amerika, 2 Uni Soviet, 3 Israel. Bayangin di depan Tony Blinken. Tahu kan Tony Blinken siapa? Nah, lucunya lagi, kita masih aja memuja-muja. Kok nggak mau mikir bagaimana cara memajukan negeri sendiri ya? Gini Bung Anto, kalau sebenarnya mungkin belum ada dibicarakan oleh pakar ya, sebenarnya HP itu bisa dimonitor oleh para orang tua, karena di situ para orang tua bisa membaca anaknya itu membuka sosial media, misalnya TikTok atau misalnya YouTube atau misalnya seks atau apa kayak gitu ya. Pornografi kayak gitu. Itu berapa lama itu tertera, dan itu ada recordnya. Jadi sebenarnya hal seperti ini yang harus kita pelajari supaya
para orang tua itu mengerti dan bagaimana cara mengendalikan anak-anak. Kalau kita mengatakan bahwa nggak boleh pegang HP, kayaknya nggak masuk akal ya, karena memang kan zamannya udah beda gitu. Kayak saya aja dari adanya internet ini bisa mengikuti seluruh dunia berita apapun kan, sama aja pengantok di media kan juga kayak gitu. Nah, cuman kalau HP ini seperti pisau bermata dua kan, kalau kita mau nusuk ke orang ya celaka gitu ya, tapi kalau dipakai untuk motong ya beda lagi kan ceritanya. Jadi sebenarnya sih saya setuju aja kalau misalnya sosial media itu diberikan warning gitu ya, supaya kita itu sadar gitu. Masalah nanti yang diberi warning tidak mau mendengarkan, it's up to you, terserah. Tapi minimal kita ini atau pemerintah, orang luar itu bisanya hanya mengingatkan. Kita mau jadi baik atau tidak kan tergantung dari diri kita sendiri kan, Bung Anto. Nah, yaitu jadi tergantung juga dari tanggung jawab orang tua. Jadi orang tua belajarlah HP itu ada function-functionnya banyak. Makasih. Gini komen saya, kalau misalnya mengenai perlukah diberi label atau peringatan seperti di rokok ya, itu sih sah-sah saja, boleh-boleh saja, tapi kalau menurut saya nggak bakalan efektif ya, kan udah kejadian seperti di rokok itu. Dan yang saya lihat ini, fenomena ini masyarakat kita, terutama masyarakat Indonesia, tapi juga termasuk seluruh dunia lah ya, fenomena manusia di dunia ini kayaknya mohon maaf ya, mentalnya sakit ya. Jadi udah mental sedikit sakit ya itu seperti tadi Pak Teddy bilang kan, blue screen lah, efeknya ke hormon lah, apalah segala macam, ya itu salah satu faktor penunjang dari kesimpulannya mental sakit. Nah, menurut saya itu dikasih peringatan enggak apa-apa. Medsos itu kayak pisau, Mas. Jadi yang pegang itu tukang masak sama begal, gunanya lain. Sampun matur nuwun. Saya sebenarnya setuju aja sih, karena saya melihat keadaan sehari-hari bahwasanya kalau anak muda banyak pegang HP itu banyak malesnya, nggak banyak bergerak gitu loh. Ya, tapi kalau orang tua lihat HP mungkin mohon maaf nih sekilas aja, atau cari ide, cari solusi, cari teman, udah terus bekerja lagi. Nah, kalau anak muda ini anak saya nih, nggak usah jauh-jauh. Dari pagi sampai siang kalau libur begini nih, bukan main loh. Di HP itu maka mungkin ini juga ada bagusnya, ya sedikitnya, tapi di balik itu ada bagusnya. Praktek yang di lapangan juga tergantung ke pribadi masing-masing begitu. Iya, betul. Jadi soal medsos bisa membaikkan kehidupan boleh, bagus. Tapi ada juga kemungkinan medsos bisa memalaskan suasana orang di dunia ini juga, iya gitu loh. Begitulah kira-kira. Itu di medsos tuh kadang-kadang bisa dilihat. Ada makanan yang untuk kesehatan seperti jahe merah, yang untuk asam urat. Nah, macam-macam. Ada makanan yang bagus, bukannya merugikan. Nah, itu si Amerika lah, senjata sudah diperbolehkan beli. Mana boleh begitu. Makanya kalau dia ada rasa dendam sama orang, langsung ditembak aja tuh, kejadiannya sering diberitakan tuh. Nggak bisa begitu. Medsos itu juga penting untuk dilihat bagaimana, bagusnya apa, obatnya apa, bisa langsung diketik, ditahu jadinya kalau nggak ngerti. Seperti daun pucuk merah itu bagus buat diabetes, buat kanker. Sama itu SNI di sini nih harusnya benar. Itu teh botol, teh gelas anak-anak sampai diabetes keracunan itu. Nggak boleh dijual itu. Tiap hari saya liatin anak kecil tuh minum sehari 5 gelas gituan tuh jual di itu tuh warung-warung 2.000 di lemari es, langsung minum dingin-dingin, manis-manis, meracunkan anak-anak, meracunkan rakyat itu. Itu aja Pak. Iya, negara super power ya, mereka punya aturan. Mau nggak mau harus diikutin lah. Ya memang sih pernyataan itu benar juga. Kesehatan mental anak muda kita ini dengan adanya medsos ini memang terganggu. Ya kalau kita bisa, Indonesia bisa menerapkan juga ya,
salah satunya kayak judi online itu juga. Itu salah satunya mental anak-anak muda kita, waduh, udah terkontaminasi sama sekali ya. Kembali lagi untuk Indonesia ini harus memfilternya media sosial yang tidak baik ini untuk demi generasi anak-anak kita, bukan anak muda saja kok. Iya, betul. Anak kecil pun sudah terkontaminasi juga. Iya. Jadi kembali lagi keseriusan pemerintah kita ini, kita walaupun mereka punya kayak gitu, Indonesia harus punya lebih keseriusan lagi menjaga kita ini. Tapi kita udah terkontaminasi nih anak-anak kita ini. Mental mereka ini udah nggak peduli sama sekali mereka dengan dunia luar juga. Bangun tidur mereka udah buka, lihat ini lihat itu, apalagi yang nikmat yang bermain judi online. Wah, sekarang lagi booming nih judi online nih. Penegak hukum kita saling berpacu nih memberantas. Iya, betul. Sini mengaku sini mengini. Jadi kembali lagi itu salah satunya judi online itu harus dibasmi. Itu mental anak-anak muda kita yang. Siang Pak Wandi. Selamat pagi. Iya pagi. Menjelang siang. Menjelang siang. Saya pikir ini sih Bu, ini kan teknologi, globalisasi. Iya. Ini Alvin Toffler bilang siapa yang bisa menguasai komunikasi, dia akan menguasai dunia. Nah ini terjadi. Nah sekarang itu udah kerepotan juga dengan komunikasi yang begitu luar biasa. Akhirnya makan kuda kita juga nih makan tentang informasi itu. Alvin Toffler itu sebelumnya internet begini luar biasa, dia udah ngomong Alvin Toffler itu orang Yahudi juga. Nah saya bilang ini kita ini susah karena anak-anak sekarang kan udah kecanduan semua. Semua bukan di Indonesia aja, di luar negeri pun kecanduan. Semua kecanduan. Pikirannya kita tuh pagi sebelum apa-apa udah lihat HP. Iya. Anak-anak lihatnya apa? HP. Main game. Diambil gamenya, nangis. Iya. Kemarin saya ketemu cucu saya yang dari Bandung. Cucu saya itu, anak bapaknya ngarang dalam main HP, dalam main game, nangis dia. Ngadu sama mamanya kan ponakan saya. Ngadu ke mamanya. Mamanya bilang ya udah biarin nggak apa-apa ya. Nah ini jadinya kacau nih jadinya. Jadi kacau jadinya gara-gara internet ini. Gara-gara ya udah globalisasi, udah nggak susah ngomong yang mau dikasih undang-undang kayak nggak siapa kek. Udah nggak bisa dicegah. Jadi yang paling berat sekarang adalah judi online. Judi online tuh udah main internet juga. Nah itu ada dampaknya, ada apa dampak positif dan negatifnya daripada HP. Pasti Ibu Anita juga punya HP kan? Iya ada. Iya anak pasti ada HP kan pasti itu. Iya. Kadang-kadang teman saya aja HP-nya dulu banyak sampai 10. Sampai 10. Banyak. Iya. Sekarang ini apalagi sekarang ini semua pakai WA. WA semua. Ke internet bebas semua. Nggak pakai pilihan provider mana, nggak hitungan apa Telkomsel, apa XL, apa Indosat, itu nggak semuanya bisa pakai. Itu dunia internasional. Nah jadi saya pikir ini udah beginilah keadaannya. Bagaimana mencegahnya ya pribadi masing-masing. Anak mesti dibatasin bagaimana caranya. Tapi kayak undang-undang nggak bisa juga. Nggak bisa undang-undang. Karena semua pakai internet, pakai digital semua. Semua bayar itu aja pakai digital. Iya. E-wallet ya. Bayar di mobil, mobile banking nggak macam. Iya. Itu aja jangan nggak susah kalau undang-undang nggak susah. Mata jadi nggak rusak, atau bikin HP yang nggak rusak mata, yang nggak rusak otak. Nah, moga-moga. Oke ya. Baik. Yuk. Terima kasih Bu Wati dan semua mitra bisnis yang sudah berpartisipasi dalam sesi kali ini. Dan sesi berikutnya kami buka di pukul 11.30. Saya Anita Wijaya.